Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman menjelang sore. Balik lagi ke acara webinar kita tentunya. Bukan Kayak di main podcast ya kayak di main podcast ya gimana? Karena kita udah biasa di main podcast juga kayak itu. Kemarin bagi teman-teman yang masuk ke di main podcast, kita kemarin udah ngundang ini ya. Salah satu perwakilan dari Bapepti. ya. Betul gak sih? Jadi teman-teman tuh ternyata di trading tuh banyak banget prosedurnya yang harus teman-teman ketahui, bahwasanya ada bagian pengawas Bapepti, terus ada KBI juga, ya kan Iqbal. Banyak banget lah. Terus kalau misalnya ada masalah juga dan hal lain bisa ke Bakti, katanya bisa ke Bapepti dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi pembelajaran itu tuh harus kita ketahui dulu gitu sebelum kita masuk ke ranah di dunia bisnisnya. Ngomong hari ini hari apa sih Bang? Kamis ya? Baju April lu mana? Oh iya ya, Kamis ya. Biasanya Kamis itu coba gue pengen lihat dulu baju lu. Asik. Padahal di sini tuh religi apa ibadah maaf loh, bukan saya yang mau pakai tapi karena emang lagi dicuci. Ternyata sebelum beres Mas Iqbal. Santai aja ya. Ya. Kita kan ngebahas loss nih ya, jadi jangan terlalu semangat. Bukan terlalu semangat tapi maksudnya yang biasanya kita kalau seminar itu suka bahas-bahas tentang apa gitu ya, tentang trading lah, analisa lah, kita open posisi dan lain-lain. Sekarang kita lebih ke ngobrol aja. Karena sesuai dengan tema kita. Tema kita apa Mas Iqbal? Kita bakal ngasih solusi untuk cara nge-recovery dan kembali lagi bertempur di market. Oke, kita mulai aja sesuai dengan tema kita, loss besar dalam trading dan cara bangkit pertama yang harus kita lakuin itu apa. Nih teman-teman, kalau misalnya udah masuk ke ranah tema ketika yang namanya bisnis, udah itu rumus awal itu pasti kita ada yang namanya itu kerugian dan juga keuntungan Mas Iqbal. Dan itu udah benar-benar gak bakal kita pungkiri. Ada bahasa yang bilang bahwasanya itu ketika masuk bisnis itu rugi pasti rugi itu pasti. Betul. Dan untung tuh bonus atau untung tuh reward. Kenapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Karena dalam ranahnya bisnis itu ya dua alur itu, untung rugi. Cuman di sini tuh kita garis bawahi dalam artian gimana caranya kita lebih banyak untung dibanding ruginya. Maka di situ ada yang namanya sistem money management. Ada namanya itu sistem bisnis, termasuk ke ranah bisnis apapun itu. Bisnis mau bisnis konvensional, mau bisnis kayak buka rumah makan atau buka kedai atau hal-hal yang lain kayak gitu, profesi lain, ya sama itu ada money managementnya. Termasuk ke ranah bisnis trading juga gitu kan. Makanya saya selalu bilang bahwasanya ketika masuk ke bisnis trading itu gak bisa sembarangan. Itu benar-benar ada yang harus kita perhitungkan. Contoh kemarin ketika misalkan kita masuk aja ke evaluasi kemarin di situ. Hari minggu kemarin kita pas hari Jumat kita udah tahu sendiri kan, mungkin yang udah trader gitu kan yang udah masuk bahwasanya kemarin kita ada news hari Jumat NFP ya, dan itu benar-benar di luar dari perkiraan si pergerakan marketnya. Dia turun tuh itu nyampe berapa poin sih Bang? Dari Jumat aja itu dari satu candle udah hampir 30 poinan kalau udah salah. Itu hitung aja 42. Kalau misalkan kita menggunakan lot 0,10 berarti udah 4.200.000 kita kehilangan uang kalau kita open posisinya buy. Nah itu kan. Nah di sini tuh penting money management tuh. Dalam artian apa? Kita selalu bilang bahwasanya dalam bisnis itu bukan untung-untungan, tapi hitung-hitungan teman-teman. Kenapa sih kita harus hitung-hitungan? Ya itu masuk namanya ke money management dan psikologi trading. Contoh, misal kayak kemarin sorry ya, ketika ada news kan pergerakan kayak gini nih, sideways sebelum ada news, sebelum ada candle ini muncul, turun nyampe ke sini, kita gak pernah tahu. Nah, kenapa sih kita nggak ambil yang namanya itu batasan resiko? Kita kasih SL, misal ketika kita ada posisi buy, misal kita ada posisi buy di sini, ini di sini aja misalnya nggak terlalu kelihatan semua. Ini ya. Nah, di sini. Kenapa kita misalkan kemarin tuh ngebuy anggap lah ya di sini karena sideways di sini nih, karena kita indikasi kita naik sebelum news itu. Oh ternyata kita di sini kasih batasan resiko selesai nih, di sini aja bisa tergantung. Iya, misal di 18.01 sini lah ya, 17.93 atau 95 betul. Ya di sini lah ya, karena kemarin tuh supportnya di sini kalau nggak salah 92 betul. Cuman yang saya tahu dari lingkungan kemarin itu kebanyakannya mereka gak pasang SL. Betul. Pertama, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, psikologi mereka tuh selalu berpikir bahwasanya oke, ini naik, pede dengan analisanya sendiri. Padahal kita gak pernah tahu gitu arah market itu bakal kemana. Karena bukan kita juga yang mengatur market. Setuju gak Mas Iqbal? Yang ketiganya apa Mas? Dan yang ketiganya itu
bukan terlalu berani ambil risiko, tapi lebih ke gak pasang SL, berarti kurangnya plan trading. Yang ketiga, saya boleh nambah? Boleh. Itu overload. Oh iya, benar. Itu overload. Betul. Overload. Emang setuju. Overload. Jadi lot yang digunakan itu tidak sesuai dengan balance yang dia punya. Betul. Kayak gitu. Itu memang balance-nya gede-gede. Betul. Cuman lotnya juga gede-gede. Jadi gak ada bedanya. Apa bedanya dengan deposit kecil dengan menggunakan lot gede? Bener. Betul. Kayak Mas Iqbal misal anggap deposit 50 juta atau berapa? Saya 500 juta. Iya, 500 juta. Tapi penggunaan lot saya 5 lot dan saya 0,5. Betul, itu sama aja. Bohong. Betul sekali. Iya, ketahanan kita pun sama. Ya, betul. Kayak gitu. Betul, salam Mas Iqbal dan Mas Reji. Ya, Mas Ali, salam juga. Mas Ali dari mana Mas Ali? Mas Ali. Ya, di sini kita akan berbicara tentang psikologi dan money management dan kesalahan kemarin Mas Ali. Kita untuk bakti. Iya Mas Iqbal, jadi ada tiga. Pertama tadi tidak menggunakan stop loss. Yang pertama sih menurut saya mereka nggak ada plan. Iya, plan trading mereka nggak ada. Iya. Mereka cuma siap masuk target doang. Betul. Yang kedua, kesalahan beliau itu nggak pasang batasan risiko. Betul sekali. Yang ketiga, overload yang tadi. Kayak gitu sih. Jadi sih yang keempatnya, greedy bro. Iya, sebetulnya itu ada kenaikan dulu. Betul sekali. Nah, greedy itu terjadi karena mereka nggak mempunyai plan. Betul. Plan trading itu gini loh. Kenapa kita dalam setiap webinar selalu bilang, ya gak sih kayak adanya plan trading, biar si perasaan kita dan psikologi kita tuh teratur. Dalam artian plan trading tuh sebelum masuk market kita buat plannya. Take profitnya di berapa, batasan risikonya di berapa. Itu namanya plan. Ketika teman-teman masuk market belum ada plannya, saya bilang jangan dulu masuk market. Karena kita tidak tahu risikonya berapa. Betul sekali. Tapi sebelum masuk market, kita seharusnya tahu dulu nih batasan risiko kita di berapa. Betul. Itu lebih bagus. Benar sekali. Karena kalau ketika kita mendapatkan SL atau stop loss, kita udah tahu kerugian kita di berapa. Jadi nggak panik. Ya. Betul sekali. Jadi ibaratnya kalau misalkan mau masuk market nih, kita udah hitung-hitungan, misalkan SL 3 poin, TP-nya 5 poin. Berarti kalau kena SL menggunakan lot 0,10 itu 30 poin, $30. Ya. Dan TP-nya 5 poin itu berarti $50. Nah, kita kan udah tahu nih, udah hitung-hitungan. Ya. Kita tinggal ikhlas. Betul. Mau ikhlas. TP, mau SL, kita udah buat plan ya. Karena kan kita udah tahu batasan risiko kita di $30. Bener. Dan target profit kita di $50. Selesai. Sebetulnya kayak gitu. Tapi kenapa banyak orang yang ngerasa kayak ya itu tadi, kesalahan itu tadi. Betul. Kesalahan. Jadi MC itu ada gak sih dalam trading? Ada. Tapi garis bawahi ada bagi orang-orang yang tidak bisa mengikuti cara tradingnya. Betul. Tapi kok banyak juga orang yang gak MC ya karena dia pakai strateginya gitu. Kalau teman-teman gak mau MC, ya pakai money manajemennya. Tapi kalau misalkan teman-teman oke saya berani dengan kerugian dan lain, itu kembali lagi hak money manajemen teman-teman. Kayak oke, karena gue ngerasa saya siap rugi 2 juta misal. Mas Iqbal, wah Mas Adel, saya kalau 2 juta terlalu kebesaran. Ya udah beda berarti stop loss lu sama gue. Karena itu balik lagi ke ikhlasan masing-masing. Trading itu gampang gak sih? Gampang. Tapi garis bawahi, gampang bagi orang-orang yang berilmu, gampang bagi orang-orang yang siap dengan kerugiannya. Justru kenapa saya memilih bisnis trading? Karena batasan resiko di sini bisa kita batasi sendiri. Ya, betul gitu. Exactly. Makanya saya memilih bisnis trading ini. Betul. Beda loh sama bisnis-bisnis yang lain. Itu masih di awal. Kalau bisnis yang lain itu masih belum bisa diperkirakan. Belum bisa diperkirakan. Benar. Kita nggak tahu bakalan sisa berapa. Misalkan kalau misalkan kita dagang, kita nggak tahu bakalan sisa berapa, laku berapa. Betul. Tapi kalau misalkan di bisnis trading, kita bisa atur. Betul. Kita bisa tahu nih resiko kita di sini nih. Ya. Misalkan. Kalaupun ini rugi, kita cuma rugi $30 misal. Benar. Kalau menggunakan satu lot berarti $300. Betul sekali. Simple itu. Simple. Jadi ketika Mas Iqbal udah hitung-hitungan, balik lagi ke rumus ikhlas. Kita siap dengan kerugian, kita siap dengan take profitnya. Kita berbicara ke masa depannya, Mas Iqbal. Jadi ketika kita terpuruk, apa yang harus kita lakukan pertama? Boleh dari Mas Iqbal dulu. Menurut saya pertama kita harus siapkan dulu plan tradingnya. Oke. Pertama itu. Ya. Yang kedua, konsisten dengan lot. Ya. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting. Jangan pernah lepas stop loss karena itu batasan resiko kita. Ya. Itu. Menurut saya kayak gitu juga udah simple sih. Jadi udah bisa nyaman-nyaman aja. Betul sekali Mas Iqbal. Menurut saya kayak gitu. Kalau menurut Mas Ral gimana? Kalau menurut saya pertama gini,
ketika kita udah terpuruk, yang harus kita lakukan apa? Psikologi kita dulu. Psikologi. Oke. Kayaknya kita ngerasa, anggap kita hari ini kehilangan uang dalam market. Itu perasaan kita beda, Mas. Gak bakalan baik-baik saja. Iya iyalah. Yang tuh uang masalahnya tuh, bukan daun gitu. Kita berpikir kita nyari uang susah payah gitu kan, kita masuk bisnis, ternyata udah paling kerugian yang bener-bener. Terus gitu kan lumayan gitu kan, dalam artian kok bisa gitu nyampe segini, itu di luar dari pikiran. Dalam waktu yang singkat, betul. Alhasil yang harus kita lakukan pertama itu psikologi. Maksud psikologi ini, coba berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dulu. Terus dalam artian jangan ngerasa gue dendam gitu, gue pengen cepet-cepet balikin modal gue yang dulu. Itu tuh kan orang berpikir hal itu, percaya atau enggak itu pemikiran yang salah, terserah. Psikologi itu penting. Psikologi itu penting. Teman-teman punya teknikal sebagus apapun, teman-teman punya cara trading sebagus apapun, ketika psikologi teman-teman tidak bisa menjaga, hancur bro. Iya. Dan itu benar banget. Punya uang sebanyak apapun, ini bagus gitu kan. Karena kan masalahnya kita gak bisa 100% menganalisa market. Iya. Ketika kita rugi dan psikologi kita jelek, ya udah kita bakal ngerasa dalam market. Ya udah, alasan tradingnya apa? Punya uang top up 50 juta, tradingnya overload lagi karena pengen cepet-cepet habis lagi, panas lagi, top up lagi misal 30 juta, trading lagi gak baik, habis lagi. Ya udah nyampe kapan juga bakal kayak gitu. Mending misalkan kalau misalnya udah kena MC, istirahat dulu beberapa hari atau minggu, bahkan bulan juga gak apa-apa. Yang penting kita ketika masuk market lagi, hati kita udah tenang, asli kita udah lupakan itu kegagalan kita dulu misalkan kita masuk market dengan hati yang benar-benar bersih lagi, nggak punya dendam sama market dan yang lain-lain, itu lebih enak ya. Akui bahwa dulu saya kalah dengan market, ya udah sih aku saja ngelakuin hal itu meskipun berat ya memang, tapi ya emang itu cara. Jadi kalau misalnya disambungkan, pertama saya psikologi disambungin dengan yang tadi Mas Iqbal itu. Jadi yang harus kita persiapkan. Jadi apa aja sih Mas kalau gue bilang di psikologi, tadi bilang apa? Plan trading. Psikologi punya plan tradingnya. Di plan trading ini ada batasan resiko, ya kan? Ada lot dan lain-lain. Tradinglah sebisa kita gitu. Tradinglah sesuai dengan kemampuan kita. Tradinglah seikhlasnya. Udah. Bukan memaksakan trading dan bukan memaksakan momen teman-teman. Apalagi besar-besaran profit. Betul. Please buat teman-teman yang udah jadi member di Jimmy salah satunya dan lain-lain, yuk kita buka mindset kita bahwasanya ya di trading itu bisa. Balik lagi ke bersyukur. Berapapun hasilnya, yang penting hari ini gak loss. Bagaimana caranya hari ini gak loss, kayak gitu. Betul. Kalau misalkan loss, jangan besar-besar banget gitu. Iya. Gitu. Ketika loss harusnya udah berhenti. Berarti rezeki kita hari ini ya udah segitu. Iya. Gitu. Atau misalkan kalau misalkan saya nih plan tradingnya kayak gini. Kalau misalkan saya hari ini dapat loss misalkan $100, ya udah, gua hari ini berhenti trading. Bagus. Besok masuk lagi. Betul. Gitu. Karena kalau misalkan berbicara rezeki seseorang itu setiap harinya itu akan berbeda. Logika gini deh Mas Iqbal. Kalau orang rezekinya konsisten, maksudnya kalau orang rezekinya terus konsisten selama hari itu, itu ya pada dasarnya, pada faktanya gak kayak gitu. Betul. Kenapa dalam keadaan itu ada musibah, ada ujian, ada yang lain? Ya itu proses kita menjalani hidup. Nah, makanya ada kata bersyukur, makanya ada kata ikhlas kalau dalam Islam ya. Tujuannya apa? Ya untuk hal itu. Untuk kita ngerasa bersyukur dengan rezeki apa yang kita punya hari ini. Selesai. Jangan memaksakan rezeki yang bukan seharusnya. Iya. Itu. Ini juga ada Mas Admin. Ini rata-rata admin dulu. Salah satu member saya yang baru masuk. Pak Agung, siap Mas Agung, salam kenal. Saya juga MC 150 kali. Itu Mas Agung? Iya. Oke. Sebelum Lebaran. Lebaran kemarin? Iya. Oke. Betul Mas Agung? Dia MC di mana? 15.000. Ini Mukti itu Mas Agung? Iya, Mas Agung. Oke, siap. $15.000? Iya. 150 juta? Iya, 150 juta. Masya Allah. Tapi sekarang Mas Agung berani untuk bangkit lagi dan masuk ke Unidibank? Iya, betul. Oke. Itu Mas Agung kalau misalnya udah masuk, tadi yang udah kita kasih tahu tadi bilang bahwasanya ya udah plan trading, selalu kasih batasan resiko, bersyukur di segala apapun gitu. Bersyukur ketika kita dapat profit, ketika kita kena SO pun udah bersyukur. Insya Allah selama itu dilakuin Mas Agung gak bakal kena MC. Catat serius, gak bakal kena MC. Dan jangan berani lepas stop loss. Jangan berani lepas stop loss. Dan jangan berani overload. Iya, itu. Kalau misalkan berani overload ya berarti siap tanggung dengan resikonya juga. Karena MC itu terjadi gara-gara apa? Ya tadi kita bilang.
MC itu terjadi gara-gara hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gak mau MC, ya udah apa susahnya gak usah ngelakuin hal itu. Kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Betul. Karena kita terlalu percaya dengan market, apa yang kita lihat misalkan ini pasti naik. Karena kita terlalu yakin, makanya kita menggunakan lot yang cukup besar. Betul. Sehingga ketahanan dana kita nggak mampu untuk menahan loting tersebut. Benar. MC. Saya yakin ketika hari Senin itu banyak banget orang-orang yang panik dan MC menurut saya, karena marketnya memang luar biasa banget ini penurunan. Saya analisa itu cuma bisa sampai ke 17.55. Ternyata dia ditembuskan di 16.8. Gak nyangka nyampe ke sini, brother. Maksudnya ketika Senin tuh pagi banget kan, pas kita semua mungkin mau aktivitas, ya gak sih, baru pada bangun hari Senin, oke aktivitas di awal minggu, ternyata market nyampe ke sini dong. 16.84 ya. Nyampe sini. Siapa yang bakal nyangka coba ke sini ketika hari Jumat ditutup di sini ya? Iya. Hari Jumat tuh ditutup di sini di 17.57, bahkan ke 55 juga belum. Iya. Karena kita ambil buy limit ya di situ. Kita ambil buy limit dan ternyata dia hari Senin. Nah, itu yang namanya market itu gak bisa kita perkirakan. Kenapa kita kasih batasan resiko? Tujuannya buat itu. Tujuannya buat si market yang gak bisa kita analisa dengan sesuai. Kita di sini berbicaranya dolar. Iya. Bukan berbicaranya rupiah. Karena di DMAX itu fixed rate 1.290.000. Terus rata-rata signal yang diberikan oleh DMAX itu 50 pips atau 5 poin. Rata-rata signal ya, dari satu signal itu tergantung momen. Misal ada signal nih keluar dengan tadi kata Mas Iqbal, buy USD misalnya TP-nya 5 poin, SL 4 poin atau 3 poin, masuk nih kita dan ngambil profit misal. Saya tanya, $50 itu besar apa enggak? 500.000 berarti ya. Kalau misalkan menurut pasar itu besar dan itu udah termasuk target harian, ya udah selesai, gak usah masuk market lagi. Simple kan? Simple. Profit. Ketika loss misal $30, 300.000, kalau menurut market itu terlalu besar, ya udah selesai, jangan masuk market lagi. Iya. Kita berdamai. Kenapa? Karena rumusnya bisnis itu ada untung ada rugi, selesai. Jadi ketika udah profit $50, ya udah. Besok kita mulai lagi plan awal. Profit lagi misal $50. Jadi berapa? 1 juta dong. 1 juta dalam 2 hari menurut saya bisa. Karena apa? Kita berbicaranya dolar. Sedangkan pengeluaran kita apa? Rupiah. Orang lupa bersyukur dalam hal itu. Kayak tadi barusan kita makan padang berapa? Cuma $20. $20 enggak. $20 berempat maksudnya. Ya gitu. Iya. $15 150.000 sama minum. Nah segitulah pokoknya mah. Kan kalau kita profit 500.000 masih ada sisa 300.000 dong. Ya udah itu enggak kemana kita tabungin lagi gitu. Dan kalau secara kita pikir 1 minggu ada 5 hari, kalau kita konsisten $50, 5 dikali 5 berapa? 25, 2,5 juta per minggu. 1 bulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu kaliin. Berarti 10 juta. Gaji apa? Gaji diam. Misal Mas Haris kesibuk. Ya emang diam kan trading terus sih. Misal Mas Haris kerja apa dibantu dengan gaji kerjanya. Misal UMR atau apa gitu kan lebih besar, ya udah. Tapi kalau misalkan gak punya modal jangan maksain juga. Kalau gak gak bisa. Nanti tradingnya dikejar-kejar. Yuk, betul. Kejar-kejar. Trading tuh gak bisa pakai uang manis. Betul. Terus uang dingin. Bukan artian uang yang ditaruh di kulkas ya. Bukan seperti itu, bukan. Itu emang benar-benar uangnya. Jadi kalau misalkan dibilang menjanjikan atau enggak, balik lagi ke cara kitanya sih. Cara kita nge-manage keuangannya, cara kita memulai tradingnya seperti apa. Tapi kalau misalnya ditanya cara memulai trading yang baik, enak gak trading? Kalau menurut saya enak. Iya, karena kita nggak perlu panas-panas, nggak perlu capek-capek. Oh enggak, bener. Kayak gitu. Dan ini yang disebut dengan apa? Uang yang bekerja buat kita gitu. Betul, kayak gitu. Mas Iqbal kan AC, mundur, bagus, cuma main apa doang kayak gini. Ada momen sesuai dengan keikhlasan kita, sesuai dengan temporer kita, ya gas, selesai gitu. Kita hitung dulu batasan risiko berapa, take profit berapa. Itu jawabannya. Kenapa harus sulit untuk di trading? Gak sulit. Kita masuk market, yang kita pikirkan pasti profit. Betul. Karena itu benar. Kita masuk market juga karena kita melihat peluang. Melihat peluang. Betul. Tapi kita di sini tuh berbicaranya definisi bisnis, Mas Cesar. Bisnis adalah sesuatu yang benar-benar menguntungkan 100%. Ya udah, kasih tahu saya bisnis apa. Tapi ternyata setelah kita tahu nih orang-orang yang di luar sana sukses dalam hal bisnis, mereka selalu bilang, ya bisnis tuh high risk dan udah. Untung rugi. Ada risiko kerugiannya gitu. Nah, masalahnya itu si kerugian ini nih, si kata kerugian ini kita harus kayak gimana? Itu masalah bagi kita. Karena untuk masalah keuntungan orang tuh bakalan siap. Siapa sih yang nggak siap dalam mencari keuntungan?
Iya gak sih? Semua siap kan? Cuma masalah belum logik. tentu ada orang yang siap menerima resiko. Betul. Kayak Mas Cesar misalnya, Iya. Mas Haris, Iya. Mas Agung, semua pasti Untung dia ya udah sih, bakalan gak mau. siap. Iya, bener. Untung gue oke. Jadi gini, jadi ketika masuk market itu, ini kebalik kalau menurut saya ketika berpikiran profit atau keuntungan. Kalau kita berdua lebih ke mindset, masuk market yang harus kita pikirkan itu apa? Resiko. Tuh, resikonya terlebih dahulu. Bukan profit. Kenapa kita harus memikirkan resiko? Karena tadi itu, kalau mikiran profitnya kita siap, resiko kita belum tentu siap. Betul. Nah, ketika kita udah punya plan, berpikir resiko, oke gue siap nih, resikonya berapa tadi, $50 misalnya, 500.000, ya udah karena kita udah siap, kenapa enggak? Taunya profit, gitu kan, dengan analisis kita, siap gak? Ya makin siap lagi, itu kan profit. Jadi pemikirannya bukan memikirkan keuntungan terlebih dahulu, Mas Cesar, tapi resiko dulu nih. Oke, gue siapnya di berapa? Ketika kita gak siap, ya jangan maksain masuk market. Tahu nggak, Yoang? Iya. Iya kan? Atau momen juga banyak. Momen juga banyak, benar kata Mas Iqbal. Momen juga banyak, gak harus maksain gitu. Jadi mindsetnya itu salah. Kalau karena saya berani bilang saya, jangan memikirkan keuntungan. Kenapa? Karena nanti ketika ekspektasinya di luar jalur gitu kan, kena kerugi. Psikologi kena. Pasti Rugi. Kena kalau kayak gitu. Masuk lagi ke psikologi gitu jawabannya. Dan kebetulan Mas Religi ini salah satu coach dari Forex Academy. Iya, akademi. Khususnya Psikologi. membahas di psikologi Dan money management. betul. Oke. Makanya saya kebanyakan diem karena saya lebih ke teknikal. Dia radikal. Betul. Son. Betul. Iya. Radikal. Tapi secara umum kita dikasih pembelajaran menyeluruh. Kita money management juga dikasih sama Kosonson, teknikal juga dikasih sedikit lah sebelum belajar gitu. Yang penting kita tahu arah gitu kemana. Yang penting ketika kita kasih buy kasih sell, kita tahu alasan nih. Kenapa buy, kenapa sell? Ya alasannya ini. Tapi balik lagi kan menurut saya tadi bilang teknikal itu nomor sekian setelah psikologi. Itu penting banget. Itu yang paling. Nih ada nih Mas Fahmi dari Papua nih. Jadi anggap aja SL itu biaya operasional perusahaan ya. Kalau kita melakukan trading itu sebagai bisnis. Betul. Betul Mas Fahmi, emang Saya setuju. Setuju banget. Iya, operasional perusahaan. Ya kalau kita melakukan trading itu sebagai emang bisnis trading tuh ya. Ibaratnya bensin lah. Emang benar. Karena gini Pak Fahmi, untuk kita masuk ke ranah bisnis, contoh ya, berarti kan bedain antara modal dan deposit, teman-teman tahu. Oke, kita buka rumah makan misalkan itu buat modal 50 juta. Secara tidak langsung, modal. Secara tidak langsung, 50 juta itu udah jadi nol dong. Dan berubah menjadi tempat. Nah, untuk ngebalikinnya gimana? Ya kita proses. Caranya apa? Cari dari konsumen, membeli makanan kita. Nah, dari situ juga itu gak bakal langsung. Dan itu pun kalau laku. Kalau sekarang kayak PPKM dan lain-lain, ya itu berarti SL dong, atau rugi dong. Dan rugi. Sampai ada benar-benar yang kebeli lagi itu lahan. Bener, dan itu juga gak gampang. Dan itu gak gampang, dan harganya pasti turun drastis. Itu namanya kerugian. Tapi kalau yang satu lagi, yang deposit, beda lagi definisi deposit tuh. Kita cuma deposit atau memindahkan uang kita, misal dari bank juga deposit. Ini ada perbedaan juga dari bank. Kita ke bank juga deposit. Bedanya dengan deposit dengan yang kayak kita gini, kalau di bank kan itu ada yang namanya itu limit waktu. Misal Mas Iqbal deposit 500 juta dengan limit waktu 2 tahun, berarti selama 2 tahun Mas Iqbal bisa ambil. Setuju? Ketika mau ambil berarti bakal kena charge kan? Nah, kalau deposit di broker, itu nggak seperti itu. Gimana tuh? Kita deposit dengan balance misal 200 juta dan kita ada keperluan misalkan besoknya atau kemudian harinya itu bisa ambil, gak bisa. Itu kelebihannya pertama. Yang kedua, kalau misalkan di bank juga itu ada namanya tuh bunga ya. Di kita juga kita yang ngejalanin bunganya. Tuh, paham nggak? Contoh misal Mas Iqbal pengen per bulannya itu anggap 1% atau 2% dari balance dia. Misalkan lo 1 bulan. Nah, bisa. Bisa kan kalau bilangnya bisa. Yang kayak kita kayaknya berpikirnya bulan. Nah, di trading itu masalahnya teman-teman itu gak harus nungguin bulan. 1 hari bisa gak? Bisa. Karena apa? Karena kita yang memanage-nya. Karena kita yang mengelolanya. Cuman minusnya di trading itu apa? Berhubungannya bisnis, itu bakal ada kerugian juga. Jadi yang harus kita perhatikan apa? Ilmu bisnisnya selesai. Sawahnya naik dan kita mau siap-siap prepare sell. Tapi nanti kita tunggu ya di harganya. Kita ngomong-ngomong tahu nanti bakal ada untung. Santai aja. Karena kita udah nyiapin. Karena ini udah ada di area Terbase. Fibonacci juga betul. Mindset tradingnya kita ubah kayak tadi mulai dari apa psikologi trading, terus cara memulai tradingnya. Jadi jangan berpikir bahwasanya trading untung. Garis bawahi siapa yang gak siap menerima keuntungan. Udah, makanya yang harus kita rubah itu mindsetnya apa? Batasan resikonya itu berani di berapa.
siap di berapa, udah siap baru kita masuk market. Itu udah Makanya selesai. sebelum masuk market, kembali lagi saya harus ingatkan. Ya, boleh. Emang harus diingatkan. Kita harus hitung-hitungan dulu. Ya. Antara batasan risiko dan take profit. Betul Kayak sekali. gitu. Kalau misalnya udah menemukan dan kita udah siap, ikhlas, ridho, Nilai tala. lillahi ta'ala. Biasanya signal yang dikasih itu semua plan yang ada atau ada plan pribadi yang gak bisa di-share Mas. Kalau misalkan udah jadi member tentunya itu udah masuk plan pusat. Iya. Pertama itu. Karena kita ada beberapa mentor ya. Iya. Ada beberapa mentor yang memberikan signal ketika udah masuk ke jadi member dan ada di grup signal itu, itu udah jadi plan pusat. Dalam artian plan di make it. Nah, terus kalau misalkan Mas Agungnya punya plan tersendiri, itu bisa diobrolin ke konsultannya atau komentarnya. Misal, coach ini cocoknya sel ya, gara-gara alasannya ini, itu bisa gak bisa. Nah, di situ baru kita hitung-hitungan dulu, Mas Agung. Maksudnya hitung-hitungan tuh, ya tadi itu, oh ternyata ketika gua ambil sel, batasan resiko yang baik itu ada di sini gitu, ada 8 poin misalnya, take ada 10 poin. Oh siap gak nih kerugiannya 80 dan take profit 10? Kalau siap, ya udah guys, selesai. Gitu. Jadi plan yang diberikan oleh Didi Mike itu kalau masuk ke member, itu ada plan pusat namanya. Dan satu lagi, nggak boleh egois. Misalkan kita open posisi, target profit kita itu di 10 poin dan harga itu bergerak running profit ke 5 poin. Itu udah $50 kalau misalkan menggunakan 0,10 di 100.000. Betul. Kalau misalkan Bapak, Ibu, semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini. Oke. Kalau misalnya merasa cukup, cut aja. Ngapain harus menunggu TP? Karena tujuan trading, Bapak Ibu, saya tahu itu adalah mencari profit, mencari keuntungan, bukan mencari TP. Ngapain harus nyari TP kalau misalkan keuntungan udah ada di depan mata? Ya gak? Masih bawah sekali. Simpel sekali. Jadi jangan mentang-mentang ini analisa kayak gini. Ngapain kalau misalkan udah profit ambil aja. Kayak seolah-olah lu lihat uang 500.000 di depan mata, gitu kan. Tapi lu lihat juga yang 1 juta di sana jauh banget. Tapi di tangannya susah gitu. Kalau betul lu nyampe, lu bakal ambil dulu atau lu bakal ambil dulu aja. Kalau misalnya ada kesempatan buat ngambil itu, gua ambil juga. Coba. Yang penting amanin dulu. Ini udah ada. Kayak gitu. Kalau gua kayak gitu. Iya. Bukan gua lebih ke Oh iya. Kalau kita kasih batasan sel, kita kalau ada peluang ya kita promote gitu kan. Profit kalau misalkan harga balik lagi bisa masuk lagi. Jadi 2 kali kita cuan. Betul sekali. Wow. Sorry menyinggung teman broker, Master. Kenapa broker ilegal masih bisa berjalan di negara kita? Wah, ini kalau misalnya menyaksikan podcast kita kemarin, kebetulan kita itu dibahas ya. Karena kita mengundang salah satu dari Babapti yang ngebahas tentang hal ini, kenapa masih berjalan. Sebenarnya bukan masih berjalan, toh Babapti juga udah melakukan hal yang terbaik. Iya kan? Betul. Udah mulai kayak ngeblokir situs-situs dan lain-lain. Mungkin kan ada yang namanya itu ID. Iya. Nah itu kan gak bisa langsung diretas juga karena itu perlu proses juga. Yang namanya media itu bisa digunakan oleh siapapun di dunia ini. Tuh, bukan di negara ini, di dunia ini. Tapi sebisa-bisanya Babapti juga dan yang lain-lainnya kita berusaha gitu kan. Bahwasanya yang terpenting apa, ini kita perlu kerjasama dari para calon membernya. Betul. Makanya kemarin dibilang untuk memilih broker yang baik, pertama apa? Lihat dia ada legalitasnya atau enggak, ada izin dari Babapti atau enggak. Terus yang paling simpel tuh apa? Katanya gini kan dari kemarin Pak Muhammad Sisi, yang ada izin Babapti itu pasti belakangnya ada berjangka sama ada futur, ya kan? Future, kayak gitu. Jadi kalau misalnya, wow, Didi Max berjangka, masa sih gak ini kan? Masa sih gak, apa namanya itu? Gak terizin dari Babapti. Kita fokus ke Sibal lah. Boleh lagi? Iya. Ada sampan masih Iqbal ternyata. Nah kayak gitu. Pokoknya ya negara kita tercinta katanya. Betul, cinta banget sama Indonesia. Makanya pakai broker lokal, selesai aja udah. Dan nggak semua broker lokal gitu kayak gitu. Iya masalahnya itu sih. Harus pintar-pintar juga ya. Baca Mas Iqbal. Ya juga sih. Kalau bisnis konvensional belum meningkat, belum ngebangunnya, belum modal barangnya, belum ngegaji karyawannya, simpelan trading. Iyalah pasti. Dia bilang simpelan trading karena dia udah merasakan. Dibanding apa? Konvensional. Oke, kenapa dia bisa berani bilang hal itu? Boleh dijelaskan, Mas Fahmi? Iya boleh Mas Fahmi. Nih. Apa katanya? Yang profit 100% berisiko. Iya, apa katanya? Ngepet, katanya. Itu yang dibawa. Ngepet aja yang profit 100% berisiko. Iya betul. Iya, apalagi
lilinnya sengaja kita tiup. Berubah ketuaan orang rugi itu. Kasian. Itu benar. Kayaknya pernah nih Mas Wandi. Iya betul ini. Lihat. Boleh baca Mas Rel. Lihat. Strategi apa yang dilakukan oleh mentor analis di dunia web tadi mengurangi kerugian master? Kalau berbicara strategi apa, ini maksudnya karena psikologi. Tenang, dan berdamai dengan diri sendiri. Setelah kita tahu nih, misalkan kesalahan kita, oh ternyata kemarin itu gara-gara kita lepas stop loss misalkan. Kita sekarang mencoba untuk merubah itu menjadi pasang stop loss. Masih kena stop loss, kita rubah lagi gaya tradingnya. Gara-gara apa? Soal SL Hunter kah? Atau apa? Tekniknya mungkin naruh SL-nya kedeketan mungkin. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau berbicara strategi apa yang dilakukan setelah harga, ya udah. Kata saya juga dari awal, mau bangkitnya pertama berdamai dengan diri sendiri dulu lah dia. Kayak gitu. Terus kata Mas Iqbal tadi, review kesalahan itu benar. Misalnya kesalahan gara-gara gak pasang SL, ya udah pas sebenarnya kita lanjut pasang SL. Gak boleh nyampe enggak. Kayak gitu. Terus ada take profit, kenapa gak harus kita ambil? Kadang-kadang kan harga berbalik lagi dan sekarang jadi floating lagi. Apakah setiap sinyal dikasih SL-nya Master? Tentu. Sebenarnya tuh tanpa dikasih SL juga itu tuh udah ada SL. Paham nggak? Maksudnya gini loh, ketika gak ada SL berarti itu otomatis kita harus siap cut loss di harga yang udah kita tentukan. Misal nih, saya siap batasan resiko saya di 1 juta. Berarti kalau 1 juta itu kalau 0,10 berarti 10 poin. Saya gak pasang SL nih masih bawah. Tapi minus saya udah $100. Ya mau gak mau kita harus cut loss. Iya, betul. Kalau berbicara kesalahan, percaya atau enggak, orang yang masuk ke dalam dunia trading pasti bakal mendapatkan kesalahan tersebut. Jangankan kita ya. Iya, sekelas Master dan lain-lain yang udah pasti yang namanya tahu, karena orang tuh belajar tuh dari kesalahan tuh benar gitu. Pengalaman terbaik tuh ya kegagalan. Betul. Jadi kalau misalkan di pengaturan idenya itu 2 poin kan bisa ditembakkan tuh 2 poin. Kalau di DMAX 2 poin. Kalau di DMAX tuh, jadi kalau misalkan open posisi buy di harga 17.55 misalkan, berarti bisa dikasih tapi 58 atau 57 ya. Atau poin berapa. Nah, kayak gitu. Jadi gini loh, kalau misalnya berbicara TP dan SL itu, kalau secara teknikal itu bisa dilihat dari support dan resisten itu bisa. Atau kalau misalnya menggunakan indikator lain bisa dilihat dari indikatornya. Kalau dari money management tergantung kesiapan kita. Tadi yang kata Mas Iqbal bilang, oke, saya siap rugi dengan sekian dan siap mendapatkan keuntungan sekian, ya udah dari situ berarti udah selesai, ini baru sini dulu udah. Gara-gara soalnya naik kita semuanya pada diem. Kenapa tuh? Karena kita masih udah nyesel tanda di situ. Masih lagi. Bareng terus kita. Good. Profit sehari berapa persen enggak? Itu nggak bisa ditentuin ya. Kalau misalkan berbicara itu balik lagi, akumulasi, kita tanya nih, kesiapan Bapak resiko berapa? Iya. Dan Bapak siap profit di berapa? Betul. Misalkan saya siap 100%, gue nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan kita yang ngatur bisnisnya. Bisa. Gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan Bapak siap resiko kehilangan 100%, dalam sehari, kita bisa mendapatkan 100% profit sehari juga. Betul sekali. Kayak gitu. Kalau misalkan Bapak pengen keuntungannya 100%, tapi tidak siap dengan kerugian di 100%, mundur awal-awal. Tidak akan bisa. Jangan. Karena trading yang baik itu bukan seperti itu, Pak. Betul. Trading yang baik itu konsistensi. Betul. Segala yang dilakukan berhubungan dengan konsistensi, berarti hasilnya bakalan baik. Betul. Bukan hari ini kita dapat sekian, besoknya kita loss sekian. Itu gak baik banget kayak. Makanya ada yang namanya itu money management. Ada yang namanya itu plan trading, ada yang namanya itu analisa. Dan itu dikumpulkan, ya udah, masuklah. Berarti SL itu bisa kita tentukan sendiri. Betul sekali. Tergantung keikhlasan kita. Ya, keinginan Bapak atau Ibu. Nah. Betul sekali. Apa boleh member di DMAX itu pakai signal orang lain, Master? Mana? Ini bisa, boleh aja. Selama resikonya beliau siap menanggung. Apakah boleh member? Jadi gini bedanya itu. Kalau mengikuti 100% signal dari kita kan selalu ada yang namanya itu result. Iya gak sih? Result mingguan sama result bulanan tuh dari official. Dan di situ tuh tertera dalam artian kalau masih ngikutin 100%, ketika profit ya itu profit yang didapat dengan lot yang digunakan gitu. Terus kalau misalkan rugi, ya udah itu rugi yang didapat. Jangan sampai kita profit, maksudnya
close. Iya. Ya kita bertanyain lah, itu signal dari mana gitu kan. Nah itu Tapi kalau misalkan ditanya boleh apa enggak? boleh. Malah Boleh. signal pribadi juga boleh ya, boleh, sah-sah aja. Yang penting kita tahu batasan resikonya. Itu kita siap dengan resikonya. Dalam 1 bulan maksimal keuntungan berapa? Dalam 1 bulan misalnya, kalau ditanyain keuntungan berapa, ketika kemarin di grup Sigal juga ya, itu lebih dari skala 5 sampai 10% banyak, 20% ada. Bahkan member saya pribadi bisa mencapai 46%. 92%. Oh, 95, 92. Mbak Dewinya ada gak di sini? Mbak Dewi? Oh, gak ada. Kereta ada. Dia tidur. Tapi 95%. Iya, 90. Dan itu saya akuin itu overload. Itu overload. Saya juga udah kasih. Nah itu salah satu jawaban. Saya telepon. Mbak itu kenapa loadnya? Gak apa-apa mas, doain aja supaya profit kita gitu. Tapi dia, aku bilang kayak gini. Tapi kalau misalkan harga berbalik, itu kerugiannya bisa 1:1 loh mbak. Ya nggak apa-apa, saya sih. Ya udah. Karena dia punya siap. cara Betul. trading sendiri gitu. Kalau misalnya kita siap, ya udah jangan nyampe kita gak siap rugi, tapi kita pengen untung dan kita overload. Ketika rugi kita panik, wah itu salah. Jadi kalau ditanya dalam 1 bulan maksimal keuntungan berapa, bisa kita bilang 10-20% itu bisa. Tapi baik lagi, berarti yang harus kita lakukan apa? Loadnya, terus ketentuan SL-nya. Kita hitung-hitungan dulu gitu. Oke, kalau misalnya gue masuk signal hari ini, terus dengan take profit segini, SL segini, dapatnya segini. Oh ya udah, target harian udah tercapai nih, ya udah lanjut ke tugas besok. Kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar dengan plan yang benar-benar matang gitu. Berapa minimal modal dalam trading? Maksudnya minimal masuk kemana nih? Masuk ke Didi Meka atau modal gimana? Kalau misalnya berbicara berapa minim, balik lagi ke tradernya masing-masing. Kenapa kayak gitu? Definisi bisnis nih. Semakin besar kita modalnya besar, maka profit kita bakal semakin besar. Kalau semakin kecil modal yang kita lakukan, ya profit kita makin kecil juga. Contoh, Mas Iqbal punya kedai kopi dengan seat kursi 10 biji. Ya. Gua punya kedai kopi dengan seat kursi 50. Kalau misalkan itu semua terisi full, ya beda dong pendapatan juga. Tapi modal yang dilakukannya juga beda. Karena aku ngebuat seat ini 50 plus 10. Tapi penghasilannya beda gak? Beda juga. Kayak gitu. Misal dikasih signal sell TP 1743, target kita 3 poin. Kita mulai OP di 1740 bisa masuk kan ya? Ini apa? Sell. Kalau sell tuh berarti ke bawah harganya, berarti 37 TP-nya. Iya. Ini secara perbandingannya udah benar, 3 poin, itu benar. Mungkin maksudnya buy. Atau maksudnya buy misalnya di harga 1740, TP-nya 1743 bisa nggak? Bisa. Nah kayak gitu baru bakal masuk. Betul. Bisa. Itu udah tahu pemahamannya kayak itu udah benar. Beribu trading Barana. Melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi. Oke. Siap. Nah, apakah kantor di Dimek cuma ada di Bandung saja? Oh, tidak. Tentu tidak. Itu tadi yang kita sapa yang dari Jogja, itu cabang. Kalau Natasha itu cabang dari kita ya. Dari Jogja ya. Betul. Dan ada Pak Abdul dari Pekanbaru dan ada dari Makassar. Kalau misalnya berbicara realnya itu kantor pusat ada di Bandung. Betul. Cabangnya itu ada 3 kita. Jogja, Makassar, apa? Pekanbaru. Baru 3. Jadi kalau misalnya Mas Torik mau masuk nih ke pusat bisa nggak? Bisa. Ke cabang bisa nggak? Bisa. Bebas. Karena kita sama satu naungan gitu. 100% ujung-ujungnya rugi semua. Ya itu. Karena bisnis itu high risk itu maksudnya untung. Tapi kalau misalkan Coach Sonson saya pernah bilang, gimana? Profit yang sesungguhnya itu ketika sudah masuk ke rekening kita. Dan itu juga belum selesai. Betul. Setelah masuk ke rekening, ketika lu pakai poya-poya doang, itu namanya juga loss. Tapi seenggaknya itu bisa dinikmatin. Artian gitu doang. Tapi ketika lu mendapatkan profit 100%, lu tarik WD ke rekening, misalkan lu belikan aset, misalkan investasi hal yang lain, betul, itu bisa emas dan lain-lain, itu profit yang sebenarnya. Kalau di akun kan berarti si modal kita bisa kita transisikan lagi. Iya. Dan itu dalam artian bisa balik lagi ke minus. Betul. Bisa ya kayak gitu kalau di akun. Tapi kalau misalnya kita udah tarik dan kita udah simpan, dan tadi benar kata Mas Iqbal dijadikan apa lain, itu baru profit yang sebenarnya. Ketika kita bisa nge-upgrade diri kita, dalam artian nge-upgrade pengetahuan kita, kenapa kita harus menggunakan robot? Toh robot juga dibuatnya oleh manusia. Nah, itu jawabannya. Berarti secara tidak langsung robot itu buatan manusia. Buatan manusia. Berarti yang lebih canggih itu manusia. Betul. Itu jawabannya. Sesimpel itu.
Terus kalau berbicara plus minus gitu, plus minus. Pertama kan robot tuh emang gak bisa manual gitu. Robot tuh emang udah dibuat sistem. Betul. Udah dibuat sistem kayak misalnya tergantung ya ada yang misalkan ada yang lain. menggunakan MA, kalau misalkan MA-nya bersilangan dia otomatis ke open posisi. Betul. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Karena itu robot itu menggunakan apa ya? Ya emang sistem yang udah dibuat kayak gitu. Bedanya kalau kita kan tergantung diri kita. Karena manusia tuh menggunakan hati. Robot itu gak ada hati. Iya gak sih? Kayak jadi mau ngomong kayak gimana pun ya udah namanya juga robot. Hah? Iya kayak kamu juga. Astagfirullah. Wah, ini kita trading sebenarnya trading. Kayak gitu. Jadi Mas Tori kalau ditanya nih ke kita berdua, mending pakai robot atau manual? Kalau saya sendiri lebih pengen mengupgrade diri kita, lebih ke manual. Kalau saya sih lebih memilih ke diri kita sendiri karena kita langsung apa ya, ibaratnya memegang kendali 100% atas hak kemenangan uang kita 100% terus sekali memegang kendali ya kayak gitu. Bener. Nah ini balik ini kita kasih contoh dari masalah tadi masalah. Kita hitung-hitungan belajar teman-teman. Hitung-hitungan. Oke. Kita ambil sell limit di 1760. Jadi gue udah ambil posisi nih di 60. Iya. Sekarang kita mulai kita jangan berpikir profit yang tadi kita bilang. Kita mulai dari kerugian. Betul. Sekarang kalau misalkan kita siap resiko 1 juta gitu kan dengan 0,10 berarti itu ada di 10 poin. Betul, 1770 berarti. Nah, 60 ditambah 10 berapa? Jadi 70. Nah, lu tandain 1770 itu adanya gimana? Nah, kita tandain dulu. Berarti ada di terus ke bawah sini, terus agak atas itu 68 ya. Terus nah areanya itu udah dapet 1770. Nah good, tandai set. Nah ketika kita udah dapet 1770 di sini kita lihat juga berdasarkan teknikalnya. Betul. Oh bisa gak sih 1770? Oh ternyata bisa. Kenapa? Karena kan sebelum ke 1770 ini ada resisten, tandai Mas Bro. Resisten itu pakai horizontal ini aja. Nah sip, boleh. Nah itu resisten. Jadi gini, sebelum harga itu naik ke 70, dia harus berani menembus harga ini dulu. Ini ada sekisaran berapa sih harga? 65 atau berapa? 65 ya? Nah 65? Ya benar-benar. Nah 65 kan di situ, dan kita punya SL-nya itu 10 poin. Setelah itu yang harus kita lakukan apa? Tanya diri kita. Maksudnya tanya gini lah, Rel, lu ketika masuk di 1760 dan SL-nya di 10 poin, siap rugi gak? Misal siap, ya udah biarin SL-nya di situ. Tapi kalau misalnya bilang, waduh aku gak siap, ya jangan masuk market, tunggu aja yang siapnya di mana. Gitu. Jadi kalau kita pribadi 70 standar gak buat sahur? Standar 10 poin. Jadi 70 dapat tuh untuk SL-nya dengan kesiapan. Oke, dip dulu. Nah, sekarang berbicara take profit yang benar-benar membuat kita pakai. Boleh Mas Iqbal, kita kasih TP 1, TP 2 dan TP seterusnya. Kalau misalnya saya biasanya menggunakan Bibo lagi. Boleh. Untuk menentukan level take profit kita. Sama, kita tarik dari atas, dari sini ke bawah. Ini kita tarik ke paling atas. Bang. Berarti di sini. Ini jauh banget Mas Kal. 16.85 nih. Kita menemukan TP terjauhnya di sini. Tapi kalau kita misalkan ini TP terjauh ya, Mas Rehan? Ya siap. Fokus dulu siap. Nih sih. Contoh ya. Nih, set. Kita pertama itu di 50 boleh. 1:1. Betul. TP kedua di sini. Tapi menurut gue sebelum ke TP2 masih ada TP2 yang paling atas berada. Usah. Itu udah hitungan saya. Emang sih udah hitungan, tapi yang penting ini dulu aja. Oke sih. TP1 aja. TP1 dulu aja ya. Biar boleh. 1:1. Mau TP2 boleh gak? Boleh. TP2 boleh. Sell no juga boleh. Tuh, sell no boleh gak? Sell no boleh. Sell no boleh. Mau gitu. Biasanya kita sell apa ini? Cuman kedekatan kalau misalkan jadi averaging-nya ya. Tapi 56 ke 60 tuh jaraknya 4 poin. Iya. Dibilang kedekatan karena jarak averaging yang terbaik tuh bisa di 7 poin sampai 10 poin. Tuh. Cuy ya guys, amin cuy ya. Kayak gitu. Lepas TP-nya sudah hajar. Itu kalau lepas TP boleh. Kalau misalkan menggunakan lepas TP jangan lupa SL please. Betul sekali. Kalau lepas SL itu yang nggak boleh. Iya. Harus tetap dikasih batasan resiko. Jadi sell limit aja ya. Sell limit 1760 ya. Kita lihat, coba lu lihat di ML12.
itu kita tulis dulu aja seatnya seperti biasa. Kita harus Boleh. Oh iya betul ya. kalau close candle-nya seperti ini dinamakan tweezer top. Tweezer. Ya, tweezer top. Ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah. Nah ini Kita polos, ini pola candle apa nih? Bisa dikasih tahu? Dragon Fly. Apa nih? Doji Dragon Fly. Itu ada kenaikan. Iya, bukan Finbar. Itu kita searching ya. Kita juga masih belajar kayak gitu. Oke, jadi untuk XAUUSD itu bisa ambil sell limit teman-teman. Sell juga sebenarnya kita pengen sih, tapi kita lihat dulu aja karena kita lebih ke kalau misalkan sell no, tetap kita resikonya. Iya di situ masalah. Jadi itu balik lagi ke teman-teman ya. Terakhir ini pokoknya lepas TP deh, nyampe ya si layarnya ke sini. betul, karena tren SAU ini masih bisa kenaikan, bisa, tapi terbatas sama 17.90 kalau menurut teknikal saya. Bagaimana cara menganalisanya itu rahasia. Nah karena kita waktunya udah mantap mas. Menurut saya SAUUSD bakalan melakukan penurunan kembali. Tapi sebelum penurunan dia harus ada koreksi dulu ke betul atas ke 17.90 lah minimal. Kalau misalkan itu nggak tembus, itu bakalan turun lebih jauh. 15.00 bisa. Di sini nih mainnya sini dulu ya. Ketika dia udah sini, udah pokoknya areanya ini nih. Iya. Ini benar-benar area dasarnya. Terkecuali dia berhasil nembus lagi, berarti bukan jadi tren down tapi bakal naik lagi. Kayak gitu. Karena ada dua tren up dan down. Kalau subris ya udah jangan langsung. Sama gitu. Seperti kita mengambil posisi ada dua, yaitu buy dan sell. Kalau ada yang mau sell low bisa gak? Bisa. Balik lagi. Bisa banget. Boleh-boleh aja. Kak, kalau misal pasang sell limit itu kan itu dianalisanya saunya mau naik ke situ, apa boleh nge-buy dulu? Karena kita boleh-boleh aja, tapi masalahnya jadinya lebih riskan gitu. Maksudnya kasus kita ambil sell limit itu kan takutnya sau tuh momen yang paling tepat dan kita berharap si sau tuh harganya ke 17.60 dulu. Kalau mau ambil buy boleh gak? Boleh-boleh aja ke situ. Tapi pertanyaannya itu si mbaknya pasang SL-nya di mana gitu. Balik lagi ke resikonya gitu, mau di mana. Berarti kalau misalkan mau buy bisa, berarti dapatnya berapa poin? 4 poin. SL-nya di mana? Nah kalau bisa disupport ya di sini di 42. Hitung aja 42 berapa poin tuh? Dari 56 lumayan kan jauh. Kayak gitu. Jadi kita kenapa ambil follow sell-nya? Soalnya ini bakal ada penurunan terlebih dahulu. Betul. Seperti itu. Dan kembali lagi kita mengingatkan ya, kita bukan menggurui. Betul. Kita lebih ke diskusi. Ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah meluangkan waktunya menyaksikan webinar kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu ilmu buat diri kita juga tentunya, dan umumnya buat semuanya juga. Maksudnya jangan lupa minggu depan kita bakal ada podcast juga nih di YouTube kita bersama Pak Paulus ya. Pak Paulus sebagai ketua JFX itu benar-benar bakalan daging banget di situ ya. Dan setiap minggunya juga kita bakal webinar hari Selasa atau hari Kamis. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi saya Rezi Epka. Saya Iqbal Epka, pamit undur diri. Dan jangan lupa tersenyum. Dadah senyum. Dadah.